Hai semuanya, kali ini Mimin akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Perfect World. Oh iya, Mimin ingetin lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Makhluk berdarah murni yang begitu kuat itu ditangani dan ditempatkan ke dalam mangkuk. Semua orang hanya terpana. Mereka semua diam karena takut karena ini benar-benar peristiwa yang mengerikan. Bahkan naga bertanduk pun terpana. Meskipun beberapa saat yang lalu ia telah menyadari bahwa anak muda ini kuat, tetapi tidak pernah berpikir bahwa dia sekuat ini. Lepaskan aku. Laba-laba iblis itu berjuang dan mencoba membebaskan diri. Laba-laba iblis itu dengan kuat menempel di dasar mangkuk. Dan itu tidak bisa lepas sama sekali. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan melepaskanmu hanya karena kamu menyuruhku melakukannya? Bahkan seekor laba-laba kecil sepertimu berani menimbulkan masalah di ibu kota. Lagi pula kamu masih laba-laba kecil. Jadi aku masih harus membesarkanmu sedikit. Ucap Sihau dengan dingin. Semua orang terkejut setelah mendengar kata-kata ini. Siapa orang ini? Membesarkan makhluk berdarah murni. Ini bahkan lebih menakutkan daripada memelihara hewan peliharaan. Pada saat ini Putri 16 Putri klan Gutur Gulinglon dan yang lainnya ketakutan. Ini terlalu mengejutkan. Kamu, ucap seorang ahli waris raja bangsawan. Aku hanya orang yang lewat. Ucap Sihau tertawa dan tidak banyak bicara. Saudaraku, kamu benar-benar orang yang baik. Hari ini adalah hari yang menyenangkan. Aku tidak bisa cukup berterima kasih karena telah menekan laba-laba itu hari ini. Ucap pemabuk dari Kekaisaran Material Imperial telah sadar. Peristiwa hebat seperti itu menyebabkan kemabukannya menghilang sepenuhnya. Masih ada beberapa anak muda di sisi lain. Bisakah saudara ini memberi aku sedikit waktu? Ucap seorang pemuda berbicara. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, maka katakan saja. Sihau dengan tenang berkata. Kamu harus tahu bahwa dia berasal dari Danau Roh Iblis. Jadi statusnya sangat luar biasa. Melakukan hal seperti ini tidak terlalu baik. Jadi aku meminta agar saudara ini bersikap murah hati dan melepaskannya kali ini. Ucap pemuda itu berbicara. Apa maksudmu tidak terlalu baik? Apakah kamu mengatakan bahwa kamu dapat menggertak orang lain secara acak hanya karena kamu berasal dari Danau Roh Iblis? Ini adalah ibu kota negara batu dan bukan Danau Roh Iblis. Ucap Xiao dengan ekspresi yang sangat serius. Wajah anak muda itu memerah karena marah setelah dibentak. Namun dia tidak berani bertindak karena anak muda di depannya terlalu tangguh. Kemudian dia berkata, kamu telah membawa bencana besar ke dirimu sendiri dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Ucap anak muda itu. Xiao memberinya tatapan jijik. Dia berkata, idiot, kamu masih belum mengerti. Setelah hal seperti itu terjadi, kamu masih berani melibatkan diri sebagai anak dari Material Imperial Manor. Kamu benar-benar bodoh. Kamu sangat memalukan bagi seluruh Manor. Ucap Xiao. Kamu, orang itu benar-benar kehilangan kata-kata. Pergilah, teriak Xiao. Tidak jauh dari situ danau biru itu mulai melonjak. Gelombang melonjak ke langit. Semua orang tercengang anak muda ini terlalu kuat. Xiao mendengus dingin. Dia berkata dengan tegas, cepat dan pergi dari hadapanku. Jika kamu membiarkan aku melihat kamu bertingkah seperti antek bodoh laba-laba iblis itu lagi, maka aku akan langsung membunuh kalian semua. Suaranya begitu dingin sehingga membuat orang lain ketakutan. Hahaha, tawa peri rubah surgawi terdengar. Ketika gadis dunia lain berjalan mendekat, semua orang langsung membuka rute. Kemudian penyihir itu membuka mulutnya dan berkata, laba-laba iblis ini benar-benar bencana di tanganmu. Mengapa kamu tidak memberikannya kepada aku? Ucap penyihir itu yang ternyata peri rubah surgawi. Semua orang tercengang. Dia sebenarnya meminta makhluk berdarah murni.
Apakah ini tindakan berbagi musibah dengan pemuda? Hubungan seperti apa yang dimiliki kedua orang ini? Ucap beberapa orang. Sihao langsung menggelengkan kepalanya dan menolak. Aku tidak akan memberikannya kepadamu. Ini adalah salah satu dari 5 racun kuno dan dapat digunakan untuk memurnikan obat ilahi. Ini adalah obat esensial. Ucap Sihao. Kamu tidak tahu, jika kamu tidak menyerahkannya maka akan ada bencana besar dalam waktu dekat. Ucap peri rubah surgawi. Apakah kamu mengatakan bahwa tidak akan ada bencana setelah aku memberikannya kepadamu? Ucap Sihao. Sementara itu ini adalah obat utama untuk pengobatan ilahi. Jadi jika kamu menginginkannya, maka tukarlah dengan beberapa harta. Ucap penyihir itu memberikan penawaran. Tidak lama kemudian Lord Huntian berjalan mendekati Sihao. Dia tertawa terbahak-bahak. Dia tidak banyak bicara dan hanya mengatakan kepada Sihao untuk mengunjunginya jika dia menemukan dirinya di perbatasan. Singkat cerita, Sihao terkejut menemukan bahwa jumlah makhluk berdarah murni di sini melebihi harapannya. Dia juga melihat Bifang dan Zujian. Ini semua adalah lawan yang dia hadapi sebelumnya. Ini adalah lawan yang dia hadapi dalam 100 Shattered Mountain. Namun mereka sekarang ada di sini dalam bentuk humanoid. Sesaat kemudian putri tertua klan Guntur berkata, "Kamu benar-benar menarik dan kamu begitu kuat. Namun belum ada yang pernah mendengar tentang kamu sebelumnya. Mungkinkah kamu berasal dari luar wilayah ini?" Ucap putri tertua klan Guntur berjalan dengan senyum yang indah. Sihao berkata, "Aku mendengar bahwa kamu memiliki saudara perempuan." Sihao dengan santai bertanya. Putri klan Guntur terkejut dan menatap Sihao. Namun putri klan Guntur mengerutkan kening dan melirik sekilas. Tepat pada saat ini gelombang gangguan datang dari kejauhan. Ada binatang buas melolong dan kereta perang bergemuruh. Mereka telah datang. Ini adalah kereta perang dari Raja yang Mulia. Itu adalah Si Ziteng. Semua orang berteriak kaget. Si Ziteng adalah sosok legendaris yang telah memberikan penghormatan kepada Danau Roh Iblis. Di masa lalu dia selalu sangat misterius. Tidak banyak orang yang tahu tentang dia. Dan sekarang dia secara pribadi telah tiba. Ini jelas merupakan gangguan besar. Rambut Si Ziteng bersinar. Kulitnya seputih giok dan ekspresinya sangat tenang. Pada saat ini semua orang menghilang, seluruh tempat menjadi sangat sunyi. "Kamu menekan pewaris Danau Roh Iblis," ucap Si Ziteng. Di belakangnya ada beberapa individu yang berusia antara 20 hingga 40 tahun. Mereka semuanya luar biasa. Sihao mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Dari hubungan keluarga mereka dia seharusnya memanggilnya paman. Tetapi saat ini dia tidak merasakan sedikit pun rasa sayang. Sebaliknya dia merasa hatinya menjadi sangat dingin. "Itu aku," ucap Sihao menjawab dengan tenang. Dia memegang mangkuk kecil di tangannya yang tampak sangat biasa. Tetapi cahaya warna-warni yang menguntungkan berkelip-kelip di dalam. Seekor laba-laba hijau gelap tergeletak di dasar mangkuk tanpa gerakan. Perhatian semua orang terfokus pada tempat ini. Mereka semua merasa seolah-olah badai ganas telah turun. "Mengapa kamu tidak melepaskannya?" Si Ziteng membuka mulutnya dan berbicara dengan tenang. "Aku tidak akan membiarkan dia pergi," ucap Sihao. Ini bukan pertama kalinya dia berhadapan dengan Si Ziteng. Si Ziteng secara pribadi bergegas ke tempat ini. Namun Sihao masih dengan tegas menolak permintaannya. Ekspresi Sihao sama tenangnya seperti sebelumnya saat menghadapinya. Jika dia bisa menangkap pihak lain, maka laba-laba iblis kuno yang asli mungkin akan muncul. Hanya saja Si Ziteng jelas bukan orang biasa. Begitu mereka saling berhadapan, Sihao menemukan bahwa lawannya adalah seorang ahli kelas raja yang mulia. Dia sangat sulit diatasi. Dia harus mengaktifkan tubuh emas abadi. Terlebih lagi dia harus menampilkan kekuatan yang paling kuat. Sihao tidak takut pada apapun. Dia benar-benar ingin menggunakan salah satu kegunaan pagoda kecil. "Anak muda, tahukah kamu bahwa mereka yang bertindak berlebihan sering mudah dipatahkan?"
Untuk hal-hal seperti ini kita harus memahami bagaimana membuat pilihan. Jika tidak, bahkan surga akan membencimu. Sudah terlalu sering ketika para jenius surgawi terbunuh saat masih muda. Seorang pria parubaya berjalan keluar dari punggung si Ziteng. Wajahnya mendung dan kata-katanya diucapkan dengan lambat dan tidak terburu-buru. Perasaan mengancam bisa dirasakan dari sikapnya yang tenang. Orang parubaya juga sering mati, ucap Xiao tanpa sedikit pun rasa takut. Dia membalas dengan kekerasan yang sama. Apakah kamu akan membebaskannya atau tidak? Ucap seorang individu muda berteriak. Ini semua adalah ahli dari Martial Imperial Manor. Jika mereka bukan sepupu si Ziteng, maka mereka adalah keponakannya. Mereka secara alami akan berdiri di sisinya dan memaki Xiao. Aku benar-benar tidak mengerti. Apakah Martial Imperial Manor yang agung dan megah telah mengabdikan dan menyembah seekor laba-laba besar? Jangan lupa bahwa darah raja masih mengalir melalui tubuh kamu. Jangan mempermalukan dirimu terlalu banyak, ucap Xiao. Anak muda, kamu tampak luar biasa. Aku cukup ingin tahu kamu termaksud sekte apa. Beritahu kami, siapa tahu kita mungkin berhubungan dekat, ucap si Ziteng akhirnya berbicara. Aku berasal dari Istana Agung, ucap Xiao untuk memperkenalkan dirinya. Apakah memang ada tempat seperti itu? Si Ziteng tertawa dan berkata, nama yang cukup mendominasi. Namun maaf, dari pengalamanku aku tidak pernah mendengar tempat itu, ucap si Ziteng. Aku pernah mendengarnya sebelumnya, ucap roh rubah surgawi. Istana Agung hanya memiliki satu murid setiap generasi. Namun begitu mereka muncul, mereka pasti akan menjadi makhluk tertinggi. Mereka tidak berada di wilayah ini, ucap penyihir itu yang disebut roh surgawi. Pada awalnya tidak ada yang memperhatikannya, tetapi sekarang mereka benar-benar memperhatikannya. Xiao terdiam. Apakah penyihir ini membantunya? Mereka benar-benar cocok dengan sangat baik. Ini membuat Istana Agung sekarang benar-benar terdengar sangat menakutkan. Kemudian Pri Yue-chan juga mengatakan bahwa dia mengakui tempat ini, jadi tidak mungkin itu palsu. Ekspresi si Ziteng tetap tidak berubah. Dia masih tenang. Kemegahan berharga mengalir di matanya saat dia mengangguk dan berkata, bagaimanapun juga latar belakang yang bagus, ucap si Ziteng. Selama perang leluhur, orang terakhir dari istana tertinggi dibunuh oleh para dewa dan iblis. Dan sejak saat itu tidak pernah ada ahli tertinggi lain yang datang dari sana. Tahun-tahun tanpa air telah berlalu sejak itu. Benar-benar kisah yang menyedihkan, ucap Pri Yue-chan berbicara dengan lembut. Si Ziteng tersenyum dan berkata, hebat, apapun itu kamu adalah pemuda yang luar biasa di zaman sekarang. Tepat ketika semua orang memuji, si Ziteng sekali lagi menjadi serius dan berkata, jika seorang murid dari sekte kamu dianggap sebagai tahanan, apakah kamu akan pergi untuk menyelamatkan mereka? Bahkan jika kamu berasal dari Istana Agung dan memiliki latar belakang yang mengejutkan, aku tidak takut. Setelah aku mengambil tindakan, aku akan menunggu senior kamu untuk datang menyelamatkan kamu. Ekspresinya tegas dan suram saat dia mengambil langkah besar ke depan. Itu hanya beberapa kata, namun si Ziteng sudah mengungkapkan banyak hal. Semua orang bisa menyimpulkan sedikit dari apa yang dia katakan. Dia akan menahan warisan tertinggi yang menakutkan tanpa rasa takut. Orang tua, jika kamu ingin bertarung, maka berjalanlah maju. Apa gunanya merencanakan begitu banyak terhadap seseorang yang lebih muda darimu? Ucap Xiao mentransmisikan suara langsung ke si Ziteng untuk mengejeknya. Ketika dipanggil seorang lelaki tua, senyumannya tidak goyah sama sekali. Kamu terlalu banyak berpikir. Namun bahkan jika kamu seorang pemuda tertinggi, JR aku juga seorang pemuda tertinggi, ucap si Ziteng. Sebenarnya alasan mengapa aku datang ke ibu kota adalah tepatnya untuk melawan JR kamu. Kali ini Xiao langsung berbicara dengan suara yang tegas. Anak muda ini sebenarnya datang untuk Xi Yi. Itu mengejutkan semua orang. Hati mereka semua mulai bergerak dengan gelombang. Banyak orang mulai berspekulasi tentang apa yang terjadi. Mungkinkah dia datang? Ucap Xiao mengucapkan kalimat ini.
Tetapi ketika Xiao mengucapkan kalimat ini, ada beberapa orang yang terkejut dalam hatinya. Mereka mulai mengungkapkan keraguan ketika mereka menatapnya. Apakah begitu? Aku cukup senang melihat bahwa kamu memiliki tujuan seperti itu. Aku juga berharap JR bertemu lawan yang bisa membuatnya mengasah dirinya sendiri. Ucap si Ziteng mengangguk. Aku akan memberimu kesempatan untuk bertarung dengan JR. Ucap si Ziteng kembali. Meskipun kata-katanya diucapkan dengan nada tenang, ada sedikit rasa dingin. Ada juga jenis intimidasi tersembunyi yang memaksa Xiao menyerah dan menyerahkan laba-laba itu. Jika kamu ingin bertarung, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Kalau begitu, datanglah ke sini. Setelah itu aku akan bertarung dengan JR-mu. Ucap Xiao. Ini adalah pertama kalinya si Ziteng menyingkirkan senyumannya. Dia sekarang dalam keadaan berpikir mendalam saat dia menatap Xiao. Kamu ingin bertarung? Kamu mencari kematian. Ucap seorang pria parubaya. Datanglah jika kamu ingin mati. Kata-kata Xiao bahkan lebih kuat, membuat putri 16 putri tertua klan Guntur dan yang lainnya terpana. Orang ini terlalu mendominasi. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Individu yang menantang itu tertawa dingin dan maju. Peri rubah surgawi terkikik dan berbicara pada saat ini. Bagaimana jika Sekte Sky Severing mengganggu? Sekte Sky Severing ini adalah pertama kalinya para jenius di sini mendengar tentang warisan seperti itu. Itu membuat hati mereka bergetar. Xiao memiliki perasaan yang kuat bahwa pertempuran ini kemungkinan besar tidak akan dilanjutkan. Si Ziteng bukan orang biasa dan pasti tidak akan menyerah pada amarahnya untuk menyerah. Pada saat ini Pri Yue-chan juga berjalan mendekati dia berkata, "Junior, kapan putramu yang terhormat akan kembali? Kali ini Kaisar Manusia merayakan hari ulang tahunnya. Apakah dia akan kembali ke ibu kota?" Ucap Pri Yue-chan. Xiao memandangnya curiga. Apa yang dipikirkan Pri Yue-chan? Apakah dia mencoba terlibat juga? Gumam Xiao. Dia meliriknya dan melihat bahwa dia setenang biasanya. Mendengar ini, senyum menyapu wajah si Ziteng. Meskipun dia telah mencapai usia parubaya, dia tetap tampan dan dia berkata, "JR mungkin akan kembali. Bagaimana kalau kita melupakan apa yang terjadi hari ini untuk selamanya?" Aku telah menyaksikan seluruh kejadian tadi. Orang-orang dari Danau Roh Iblis memang salah. Ucap si Ziteng. Xiao merenung sejenak. Karena Pri Yue-chan telah menengahi perselisihan, dia mengangguk dan berkata, "Baik, demi Pri aku tidak akan membunuhnya." Ucap Xiao. Di samping si Ziteng ada sepupu dan keponakannya. Salah satu dari mereka berkata sambil mencibir, "Kalau begitu tolong lepaskan dia. Siapa yang memberitahumu bahwa aku akan membiarkannya pergi?" Ucap Xiao dengan dingin. Pria itu berkata dengan suara kesal, "Kamu menyesatkan kami. Apa yang kamu lakukan kepadanya?" Ucap pria itu. Xiao menjawab dengan nada acuh tak acuh. Danau Roh Iblis adalah tempat yang luar biasa. Tetapi mereka harus tahu di mana batasan mereka. Laba-laba harus belajar disiplin sambil ditekan di sini. Ucap peri surgawi. Karena kedua peri dari luar gurun telah sepakat tentang hal itu, kerumunan hanya bisa mengekspresikan keheranan di wajah mereka. Orang-orang dari Martriar Imperial Manor tidak puas dengan hasilnya. Dan si Ziteng berkata, "Baiklah, aku pikir nenek moyang Danau Roh Iblis juga ingin memberinya pelajaran melalui kejadian ini." Ucap si Ziteng. Kemudian si Ziteng menatap Xiao dan berbalik untuk pergi. Sementara itu dua pria tetap di belakang yang tampaknya diperintahkan untuk tinggal di sini dan menyaksikan setiap gerakan Xiao. Mereka jelas masih menyimpan dendam terhadap Xiao. Kemudian peri surgawi berkata, "Aku tidak berpikir kamu akan berurusan dengan laba-laba sendirian. Mengapa kamu tidak memberikannya kepada aku? Jika aku berhasil memperbaiki obat ilahi di masa depan, aku pasti akan membalas budimu." Ucap peri surgawi berkata dengan tertawa kecil. Xiao hanya tersenyum. Tidak perlu dikatakan dia tidak akan menyetujui permintaannya. Dia lebih suka menyimpannya untuk dirinya sendiri. Pernikahan itu sudah lama terjadi dan tidak ada cara untuk menyelesaikannya.
Hanya orang-orang yang paling berbakat yang diundang ke pertemuan ini. Tetapi setelah gangguan yang disebabkan oleh Xiao, banyak jiwa liar sekarang menahan diri. Kemudian Xiao mulai berburu harta karunnya. Dia menjelajah dengan cermat dengan murid ganda dan berhasil menemukan beberapa bahan. Di kejauhan orang-orang dengan permusuhan mulai berkelahi. Adegan ini tidak lagi menarik bagi Xiao. Dia fokus pada memilih artefak berharga dan menemukan barang berharga di antara tumpukan barang-barang biasa. Sesosok berpakaian putih bergerak mendekat. Itu adalah Pri Yuechan mendekati Xiao dan mencoba memulai percakapan. Pri Yuechan semakin pintar. Dia jelas ingin membujuk kamu tetapi dia tidak melakukannya secara eksplisit. Ucap peri surgawi di kejauhan. Xiao berkeliaran di sekitar tempat itu. Dia mengambil beberapa artefak dan material berharga. Dan dia berbalik untuk pergi. Apakah kamu tahu mengapa tanah kritis jatuh ke dalam kekacauan? Ucap penyihir itu mendekatinya dan berjalan keluar bersama. Aku tidak tahu. Bisakah kamu memberitahu aku tentang hal itu? Ucap Xiao sangat ingin mengetahuinya. Beberapa tahun yang lalu wilayah ini dulunya adalah sebuah penjara. Dan banyak makhluk ganas yang terkurung di dalamnya. Ucap penyihir itu menjelaskan. Bahkan seseorang yang lebih stabil dan tenang seperti Xiao tercengang oleh kata-kata itu. Tentu saja makhluk ganas besar pada zaman purba telah lama mati. Namun beberapa makhluk berhasil berlindung di tanah terlantar. Penyihir itu sangat jujur dan menawarkan informasi yang sangat berharga kepada Xiao dari percakapan santai mereka. Aku bisa melihat bahwa kalian semua sangat peduli dengan daerah kritis. Atau kamu tidak akan masuk ke sini? Apa yang akan kamu lakukan di sini? Tanya Xiao. Tentu saja tidak ada musuh yang permanen. Pertempuran hebat kali ini akan memunculkan dewa-dewa sejati. Ucap penyihir itu berkata dengan jujur. Para dewa yang benar. Xiao bingung dan terkejut. Hahaha, penyihir itu tertawa dan berkata, ini jelas bukan dewa yang biasanya kamu lihat. Aku tidak berbicara tentang mereka yang menyalakan api ilahi dan akhirnya mati. Ucap penyihir. Xiao sangat terguncang oleh kata-katanya. Tampaknya penyihir itu memang mengenali dewa-dewa tanah terlantar. Ketika mereka menjadi dewa dan nyala api ilahi dinyalakan, mengapa api itu padam? Itu karena kultivasi mereka belum mencapai tingkat tertentu. Ucap penyihir itu menjelaskan bagaimana dewa-dewa sejati akan diciptakan. Tanya Xiao. Secara alami dia ingin tahu jawabannya. Itu akan menjadi rahasia. Jika kamu benar-benar ingin tahu, kamu harus memberi perhatian ekstra di masa depan. Mungkin kamu akan belajar beberapa kemampuan hebat jika kamu bersedia bergabung dengan Sekte Sky Severing. Ucap penyihir itu. Bisakah kamu benar-benar memberitahuku sedikit lagi? Tanya Xiao. Meskipun wilayah ini dulunya adalah penjara, sesuatu yang tidak biasa juga ada di sini. Ia merupakan asal mula kekacauan besar. Bahkan sekte tertinggi ingin mendapatkan sesuatu dari tempat ini. Ucap penyihir itu menjelaskan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah mau dengerin Mimin sampai akhir ya. Maaf kalau Mimin banyak salah. Sampai jumpa.